Sebelum aku mulai alurnya, bagi kalian yang nonton sampai habis, tolong komen di bawah ya kalau misalnya kalian tuh mau aku lanjutin alur Fate Stay Night UBW ini. Karena alur ceritanya itu cukup bikin pala meledak ya. Satu lagi, tiap video alur Fate UBW aku bakal kasih tahu ini ya. Aku tuh suka Fate series, tapi aku bukan maniak Fate yang tahu betul detail-detail info tiap detik percakapannya guys. Soalnya ini anime, percakapan itu gak boleh di skip. Itu informasi semua soalnya. Nah, jadi alur yang aku ceritain ini sesuai dengan pemahamanku aja. Aku tuh udah berusaha nyocokin pemahamanku dari Type Moon Wiki dan semua video Fate dari Bang Zeronimo teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, tolong koreksi sekaligus tambahin di komentar ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke alurnya teman. Let's go! Ilya mulai tertarik dengan Archer karena dia bisa jadi lebih kuat daripada Saber. Untuk kali ini Ilya membiarkan mereka semua hidup dan incaran utama Ilya sekarang adalah Archer dan pertarungan pun berakhir. Shiro terkena dampak serangan dari Archer barusan dan dia terluka cukup parah akibat serangan tersebut. Lalu Shiro yang pingsan ini pun langsung digotong dua cewek cantik ke rumahnya. Nah, Rin dan Saber kaget karena pas lagi ngobatin luka di tubuh Shiro, mereka melihat luka itu tertutup dengan sendirinya. Dan Saber mengira kalau Shiro bisa memakai sihir restorasi diri, maka itu dia bisa sembuh dengan cepat. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu guys. Di dalam tubuh Shiro ini kan ada Avalonnya yang ditanamin sama Kiritsugu. Nah, gara-gara Avalon itu Shiro bisa cepat pulih. Kemudian Saber pun pergi ke dojo yang ada di rumah Shiro, sedangkan Rin menemani Shiro tidur di kamarnya. Kemudian Shiro ini bermimpi tentang ruang hampa yang bener-bener luas dan dia dikelilingi pedang di sekitarnya. Lalu Shiro pun terbangun dari tidurnya. Nah, Rin ini berpamitan karena melihat Shiro yang sekarang udah nggak kenapa-napa. Shiro berterima kasih atas semua kebaikan Rin selama ini. Terlebih lagi dia itu udah ngebantu ngerawatnya. Lalu Rin ini agak sedikit jengkel ya karena seharusnya Shiro itu gak pantas berterima kasih ke Rin. Soalnya Rin itu kan musuhnya kan. Tapi Shiro itu bilang kalau kita musuhan, kenapa Rin itu tadi nggak ngebunuh Shiro sekalian? Nah, ternyata Rin ini sengaja membiarkan Shiro karena ngebunuh orang yang lagi tidur itu bener-bener pengecut. Ditambah lagi itu perlakuan yang curang dan Rin itu bukan orang seperti itu. Rin juga nggak tega ngeliatin orang yang dia selamatkan malah dibunuh langsung begitu aja tanpa perlawanan. Rin ini mau berperang secara adil guys. Lalu Rin pun pergi dari sana sambil berpesan, mulai sekarang Shiro dan dirinya adalah musuh. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Shiro harus lebih siap bertarung hidup dan mati dengan Rin. 単に気分が乗らなかっただけよ。寝込みを襲うなんてフェアじゃないもの。それじゃあ、今度会ったら敵同士だから、その時は覚悟しなさい。 Shiro pun nyamperin Saber di dojo dan mereka berdua pun sarapan ya. Lalu Fujimura menelpon Shiro. Dia ingin Shiro membuatkan bekal makan siang, sekalian nanti antar ke tempat ekskul panahan gitu. Nah, di sisi lain Rin ini menelusuri asal-usus kasus kebocoran gas yang dari kemarin tuh gak selesai-selesai ya. Rin itu curiga kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam gedung sana. Maka itu dia akan terus mencari tahu sebab kasus ini yang katanya gara-gara kebocoran gas. Balik lagi ke Shiro. Shiro itu udah membuatkan bekal makan siang dan dia langsung menyerahkannya ke Mizuzuri. Lalu mereka tuh sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya. Dan di sini tuh Saber juga ikut guys. Saber itu merasakan ada aliran mana di sekolah ini. Dan dia pun langsung berkeliling sekolah ya untuk mengeceknya sekaligus memastikan rasa penasarannya guys. Nah, Shiro ini kaget gara-gara Saber menghilang begitu aja. Lalu dia pun mencari-cari Saber kemana-mana kan dan ketemulah Saber. Terlihat juga ada seorang guru yang bernama Kuzuki di sana. Shiro bilang kalau Saber ini adalah temannya, jadi Kuzuki tuh gak perlu khawatir dia itu siapa. Kuzuki pun mempercayainya dan pergi dari sana. Nah, mumpung waktu masih lama, Saber mengajak Shiro untuk berkeliling sekolah biar rasa penasarannya bisa terjawab. Saber juga merasa aneh karena Kuzuki atau guru yang mereka temui tadi tidak memiliki ekspresi ataupun rasa kemanusiaan yang tinggi teman-teman. Jadi ya yowes, datar aja gitu kan. Sore hari pun tiba dan Saber bener-bener yakin kalau di sekolah adalah tempat yang aman. Lalu saat Shiro dan Saber mau pulang, Mizuzuri bertemu dengan Shiro. Ini kebetulan aja, soalnya Mizuzuri itu mau balikin kunci ekskul ke ruang guru guys. Nah, dia itu menanyakan kenapa Shiro gak jadi member lagi. Apa nanti kedepannya dia bakal mau masuk ke ekskul panahan? Padahal akurasi bidikan Shiro itu bener-bener bagus, malah jarang meleset dari target guys. Nah, Shiro ini menjawab kalau dia itu masih tertarik sama panahan.
panahan dan kapan-kapan dia bakalan coba main-main lagi di sana. Tapi untuk sekarang masih belum bisa. Mendengar penjelasan dari Shiro tadi membuat hati Mizuzuri ini lega ya. Tadinya dia itu mengira kalau Shiro udah bosen sama panah-panahan. Ternyata tuh nggak sama sekali. Mizuzuri juga mengatakan kalau Shiro tuh seharusnya banyak-banyak refreshing. Karena tiap kali dia bertemu dengan Shiro tuh pasti dia selalu masang wajah murung guys. Ya semua ini karena Shiro itu masih trauma guys sama kejadian masa lalunya yang bener-bener kelam. Lalu Saber dan Shiro pun pulang ke rumah. Malam hari pun tiba, Rin masih terus menelusuri gedung tersebut. Dan ternyata bener ya, kasus ini emang terlihat kayak kebocoran gas. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Rin dan Archer berkesimpulan kalau ini semua adalah ulah dari servan kelas caster. Aliran mana itu menuju ke tempat yang bernama Kuil Ryudo. Kemarin waktu pertarungan sengit antara Archer Saber melawan Berserker pasti bener-bener dilihat sepenuhnya oleh caster. Maka itu dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas daerah agar bisa meracuni warga-warga. Setelah itu jiwanya diambil dan caster mendapat mana yang sangat besar. Rin memutuskan untuk menghabisi caster terlebih dahulu. Shiro dan Saber bisa ditangani akhir-akhiran karena mereka adalah lawan yang lemah. Lebih baik Shiro diam diri di rumah aja ketimbang ikut pertarungan. Kalau Shiro goblok itu masih muncul di hadapan Rin tanpa ada rasa permusuhan, Rin akan langsung membunuhnya tanpa ampun. 殺すわ。そんなこともわからないやつならかける義理なんてない。 Keesokan harinya, Shiro berangkat ke sekolah tanpa diikuti oleh Saber. Shiro meyakinkannya kalau di sekolah pasti bakal aman-aman aja. Nah, setelah sampai di sekolah, tiba-tiba Shiro ini menyapa Rin dengan sangat-sangat polosnya ya. Jelas Rin makin dongkol lah hatinya. Kok bisa-bisanya Shiro muncul di hadapannya seperti itu gitu kan. Wah, pokoknya marah guys si Rin ini nih. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Issei bercerita ke Shiro, barusan dia itu diberitahu oleh Kuzuki. Ada anak dari eskul panahan yang belum balik ke rumah dari kemarin, yaitu Mitsuzuri. Pihak sekolah itu udah nanya-nanya ke member eskul panahan, dan mereka bilang kalau Mitsuzuri terakhir kali berkomunikasi dengan Shinji di tempat panahan. Setelah itu mereka tuh gak tahu dengan apa yang dilakukan mereka atau apa yang terjadi. Karena member-member eskul panahan udah pulang duluan ya. Nah, Shinji tadi gak masuk sekolah, ditambah lagi dia tuh gak bisa dihubungin sama sekali. Jelas Shiro ini curiga kan karena Shinji kemarin tuh nggak ikut latihan. Shiro tahu sendiri karena sempat nganter bekal kan guys. Dan juga dia tuh ketemu sama Mitsuzuri pas lagi mau balikin kunci tempat panahan ke ruang guru. Nah karena hal ini Shiro tuh menanyakan keadaan Shinji ke Sakura. Tapi dia tuh nggak tahu kemana Shinji karena emang akhir-akhir ini dia tuh nggak ada di rumah. Dan baru balik juga malam banget guys. Jelas nggak ketemu sama Sakura dong karena Sakura juga udah tidur. Lalu setelah pulang sekolah Shiro juga menanyakan keadaan Mitsuzuri ke teman-teman sekelasnya. Mereka bilang kalau dia nggak masuk hari ini karena lagi sakit. Loh, makin aneh ya. Shiro ini bener-bener curiga ke Shinji guys. Nah, sehabis itu Shiro nggak langsung balik, melainkan keliling-keliling sekolah dulu karena siapa tahu ada Shinji kan. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Rin dan keadaan di sana udah bener-bener sepi guys. Jelas Rin ini meluapkan semua emosinya dan langsung menghabisi Shiro saat itu juga. あなたにはなくても私にはあるの。居所が悪いと死ぬわよ。そんな当たったらただじゃ済まないじゃないか。痛いのが嫌なら止まりなさい。そこ動くな。殺意以外感じない音だぞ。うるさい。ならチョコバカ逃げるな。ビクシアウィンアイルザルバドレスオン。ダッシュリーセン暴言兵票。これが最後の忠告よ。おとなしく武器を捨ててレイジを出しなさい。自分で選びなさい。返事は
Tiba-tiba ada suara teriakan di sekitar sekolah. Jelas Shiro ini langsung nyamperin asal suara itu kan. Rin yang tadinya mau ngebunuh Shiro terpaksa mengikuti Shiro terlebih dahulu. Nah, terlihat ada seorang cewek yang pingsan di sana dan ternyata energinya udah diserap oleh Servan guys. Rin yang melihat itu langsung menyembuhkannya. Tapi tiba-tiba Shiro merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar sana. まさか痛くないの？痛いとんでもなく痛いそうじゃなくて血がそんなに出てるのになんでそんな Shiro langsung nyamperin asal-usul penyerangan itu, sedangkan Rin masih menyelamatkan cewek tadi guys. Lalu Shiro ini bertemu dengan Servan Class Rider, dan Servan tersebut langsung menyerang Shiro. Untung aja Rin bisa sempat menyelamatkan Shiro. Aku sebutin langsung aja ya, ini identitas Servan Class Rider tadi ya. Namanya itu Mbak Medusa guys. Masternya siapa? Belum kelihatan di episode 5 ini ya. Oke, balik ke alur. Rin ini langsung membalut luka Shiro dengan sapu tangan yang dimiliki Shiro, ditambah dengan handuk kecil milik Rin. Rin melakukan ini agar darah Shiro nggak keluar terus ya. Nah, setelah itu Shiro ini bertanya ke Rin, apa pertarungan tadi masih dilanjutin? Karena melihat keadaan Shiro yang seperti itu, Rin pun menghentikan pertarungan. Karena emang Shiro udah menyelamatkan hidupnya juga kan. Jadi Rin ini punya utang budi lagi sama Shiro guys. Rin pun langsung mengajak Shiro ke rumahnya agar bisa mengobati luka yang ada di tangan Shiro itu. Setelah tangan Shiro diobati, mereka pun berdiskusi. Berarti ada master lain di sekolah dan bisa jadi dia yang nyuruh Servan Medusa untuk membuat medan sihir. Shiro dan Rin pernah merasakannya sewaktu hari pertama perang dimulai. Kalau ini dibiarin, Servan Medusa jadi lebih kuat dan siswa-siswa di sekolah bakal jadi tumbal dia. Bisa-bisa malah mati semua gitu kan. Karena itulah Rin mengajak Shiro untuk bekerja sama agar bisa menghabisi master dan Servan Medusa terlebih dahulu. Shiro pun menyetujuinya dan dia sempet-sempetnya gitu loh ya, sempet-sempetnya gombalin Rin lagi anjir. ならずっと一緒じゃないかせいぜい役に立ってよね Kayaknya Anda tahu banget ya titik lemah cewek gitu kan. Diskusi mereka pun berlanjut sampai malam hari. Lalu Shiro ini menceritakan tentang ayahnya, lalu keinginannya dan asal-usul pemanggilan Saber dari mana. Shiro juga bercerita kalau Kiritsugu cuma ngajarin beberapa sihir dan Shiro cuma bisa menguasai sihir penguat aja. Karena hal inilah Shiro latihan cuma pakai sihir yang itu-itu aja guys. Setelah mendengar semua cerita itu, Rin menyimpulkan kalau Shiro bukan penyihir resmi. Sorry guys, ini maksudnya master resmi ya, bukan penyihir resmi. Aduh, aku pengen benerin di skrip, males guys, sumpah. Shiro mengikuti perang ini cuma kebetulan aja. Ditambah lagi Shiro tuh belum menjadi penyihir tulen atau sosok penyihir yang sebenarnya. Karena kekuatan sihir Shiro yang lemah ini belum bisa jadi patokan sebagai penyihir tulen. Nah, Rin juga sempat marah gara-gara Shiro ngasih tahu kekuatan yang dimilikinya. Padahal sebenarnya itu gak boleh diomongin ya. Apalagi Rin ini bakal jadi musuhnya nanti. Toh kerja sama mereka tuh cuma sampai ngebunuh Servan Medusa sekaligus masternya. Tapi Shiro ini emang gak bisa menyembunyikan hal ini. Karena kata Kiritsugu, sihir itu bukan hal yang harus dirahasiain. Maka itu jangan selalu berpikir ke patokan aturan tertentu. Jelas Rin ini makin marah guys, tapi dia bisa meredam amarahnya karena memaklumi sifat polosnya Shiro. Seharusnya kalau Shiro latihan lebih giat lagi dan lebih dalam lagi, dia bisa jadi penyihir beneran, bukan setengah-setengah kayak sekarang gini. Tadi itu Rin marah karena Kiritsugu nggak nyiapin apa-apa ke Shiro. Maka itu Shiro jadi lemah kayak sekarang ini. Shiro sebenarnya punya bakat kok. Nah, sihir itu bakal dikasih turun-menurun ke anaknya. Siklusnya terus seperti itu guys. Sedangkan Kiritsugu nggak melakukan itu sama sekali. Dia hanya ingin hidup sebagai orang normal dan memberhentikan siklus tersebut. Lalu meninggal tanpa memberikan apa-apa kepada Shiro. Part 3 selesai ya, lanjut lagi ke part 4 guys nanti, sabar ya, lagi proses gitu kan. Sering-sering cek tab komunitas aja gitu kan.